hal inilah yang perlu dipikirkan oleh para pemangku kebijakan publik bahwa masyarakat di pulau terkecil dan sejauh apapun juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, apalagi mereka yang letaknya dekat dari perkotaan. Tim Indonesiaku kali ini mengunjungi salah satu provinsi termuda di Indonesia, yaitu Sulawesi Barat. Tepatnya di kota Polewali Mandar. Dari pesisir kota, kami akan menyeberangi lautan. Nah, ini taruh depan. Oke. Pemirsa, kami akan mengajak Anda ke sebuah pulau yang letaknya tidak jauh dari kota Polewali Mandar. Tapi untuk bisa belajar dan mengenyam pendidikan, para relawan ini harus mendatangkan buku dari kota untuk menuju ke pulau mereka. Sejak berdiri tahun 2004, Provinsi Sulawesi Barat memiliki banyak sekali pekerjaan rumah. Salah satu contoh yang nyata adalah Pulau Batoa. Hanya berselang 15 menit, kami sudah tiba di seberang. Inilah Pulau Batoa yang dapat dipandang dengan jelas dari daratan kota Polewali Mandar. Belum juga kapal merapat, anak-anak Batoa berlari menyambut kedatangan perahu pustaka. Antusiasme mereka begitu tinggi menerima kedatangan para relawan dengan alat belajar dan buku-buku. Anak-anak Batoa juga belum lama merasakan pendidikan dasar dan menengah. Jangan bayangkan generasi sebelumnya. Mereka mau tidak mau harus menyeberangi lautan menuju Polewali Mandar untuk dapat bersekolah. Atau pilihan lainnya adalah putus sekolah. Jadi mau gambar siapa nih? Siapa nih perahu nih? Bapak ya? Bapak lagi mancing nih ya? Jadi pemirsa senang sekali melihat mereka bisa menggambarkan apa yang menjadi imajinasi mereka selama ini. Karena hal inilah yang perlu dipikirkan oleh para pemangku kebijakan publik bahwa masyarakat di pulau terkecil dan sejauh apapun juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Apalagi mereka yang letaknya dekat dari perkotaan. Kita lanjut warnai lagi ya semua ya? Oke. Maju sambil joy-joy. Perahu Pustaka merupakan program sukarelawan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Cara yang dilakukan oleh Ridwan dan kawan-kawan adalah dengan melayarkan perahu pustaka ke pulau-pulau kecil di sekitar kota Polewali Mandar. Awalnya, mereka hanya punya sebuah perahu dan beberapa buku saja. 3 tahun berjalan, kini mereka sudah memiliki 3 buah perahu dan puluhan ribu jilid buku. Donasinya mereka dapatkan dari sumbangan perorangan, sesama komunitas maupun bantuan asing. Ironisnya, pemerintah daerah baru memberi perhatian setelah nama besar perahu pustaka berkibar di dunia literasi internasional. Memang tidak mengajukan ke pemerintah karena kita lebih lihat realitas. Ini kan ada beberapa perguruan tinggi baik di Polewali Mandar sama Majene, ada Unsulbar yang negeri, di Unasman juga. Saya dengar itu di Unsulbar itu yang perguruan tinggi negeri malah tidak ada perpustakanya. Jadi mahasiswa itu banyak ke tempat kami, pinjam buku, konsultasi apa. Dan menurut beberapa teman itu, koleksi kami itu jauh lebih lengkap daripada perpustakaan daerah provinsi maupun kabupaten. Kegiatan membaca ini rutin berlangsung setiap pekan dengan durasi 2-3 jam untuk sekali kunjungan. Karena setelah dari Pulau Batoa, para relawan harus kembali membawa buku dan alat belajar ke pulau lainnya yang membutuhkan perhatian. Jadi pemirsa, anak-anak di sini memang sudah biasa untuk melaut sendiri ataupun sama teman-temannya tanpa bantuan orang tua. Tapi kalaupun dibantu orang tua, nantinya hasilnya juga akan dijual oleh orang tua mereka ke pasar di seberang di kota Polewali Mandar. Karena jaraknya sebenarnya dekat, tapi mata pencarian mereka itulah yang membuat mereka akhirnya bisa bertahan hidup di pulau ini. Ayo Pe, kita bawa ini ke rumah Pe. Kata mereka, hasilnya lumayan. Bisa untuk membeli lauk pauk. Setidaknya 10-30 ribu rupiah uang yang bisa mereka dapatkan dari hasil menjual kerang yang telah dimasak.
Penghasilan masyarakat Pulau Batoa sepenuhnya bergantung pada hasil laut. Jika musim sedang tidak bersahabat, maka warga kesulitan untuk menyambung hidup dalam waktu lama. Jika kita melihat lebih dekat, masyarakat Pulau Batoa belum bisa mengakses kebutuhan dasar dengan baik. Seperti ketersediaan air bersih yang menjadi salah satu kesulitan terbesar mereka saat ini. Pada Dusun Kapejang, dapat saya temukan warga yang hilir mudik menuju ke sebuah tempat. Saya mengikuti mereka berjalan sekitar 800 meter dari pemukiman warga. Begitu tiba, saya melihat ada banyak sekali jerigen air yang ditaruh begitu saja di sekitar sumur. Anehnya tidak ada satupun orang yang mengantri di sini. Kosong ya? Kosong airnya. Loh, terus kalau airnya nggak ada, gimana? Satu hal yang membuat saya terkejut adalah tidak adanya air di dalam sumur ini. Kami hanya melihat ada sedikit genangan di dasar sumur dengan banyak jerigen bergantungan di atasnya. Berarti kalau tidak ada air ini, kita hanya taruh jerigen ini ya? Iya. Ini ya? Pulangnya? Pulangnya kosong. Pulangnya kosong, tidak Iya. bawa apa-apa ya? Pemirsa, ini adalah cara mereka untuk menentukan mana dari mereka yang berhak untuk mendapatkan air terlebih dahulu. Jadi jerigen yang di paling bawah adalah antrian pertama istilahnya. Kemudian jerigen di atasnya, kemudian jerigen di atas lagi, dan terakhir adalah jerigen-jerigen yang antri di luar sumur ini. Ayo Bu, kita tentukan antriannya di sini Bu, luar Bu. Setelah menaruh jerigen kosong ke dalam antrian yang sudah ditentukan, Mariani meminta saya membawa jerigen yang sudah berisi air. Jerigen air yang kami bawa ke rumah adalah hasil antrian air sejak 1 sampai 2 hari yang lalu. Dari sekitar 200 warga yang bermukim di sekitar sini, setiap kepala keluarga dapat mengantri sekitar 1 sampai 2 hari untuk dapat memenuhi kebutuhan air di rumahnya. Tetap saja, air adalah kebutuhan dasar yang sebenarnya tidak dapat ditunda atau tergantikan. Selain mengandalkan sumur tua di atas bukit, Mariani menunjukkan kepada saya betapa banyaknya keran air di sekitar rumah mereka. Katanya, air keran ini merupakan aliran air bersih yang disuplai dari kota Polewali Mandar melalui jalur bawah laut. Ini kah kerannya nih? Iya. Yang dari apa nih? Dari pan. Dari pam ya? Oh. Ini udah posisi nyala nih? Ya, nyala. Udah ya? Iya. Tapi tidak ada airnya? Tidak ada airnya. Aduh. Ini dari tahun berapa pasang? Dari 17. Dari itu sampai sekarang sudah pernah ada nyala air? 2 minggu saja berhenti lagi. 2 minggu terus Iya, berhenti lagi? iya. Tapi petugas datang sini? Jarang dia datang. Jarang? Awalnya saya tidak percaya bahwa puluhan keran air ini mati seluruhnya. Mariani kemudian mengajak saya memeriksa langsung keran-keran air yang lain. Ini berarti semua rumah dapat, Bu? Semua rumah dapat ya? Ini juga nggak nyala? Nggak nyala ya? Pemirsa, kalau Anda ada di sini, Anda bisa melihat ada banyak sekali jumlah keran. Masing-masing rumah juga dapat jatah keran dari PDAM. Tapi ternyata semuanya tidak menyala, tidak mengeluarkan air. Tapi kalau dibilang rusak tidak mungkin karena dengan jumlah yang banyak semuanya tidak mengeluarkan air ke rumah warga. Dan ini baru diberikan kepada warga tahun kemarin, tahun 2017. Jadi tidak mungkin kalau semuanya tidak menyala secara berbarengan.